Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Mauladari Majid. Rekan saya Rahmat Dhani Rizky Saputra, Rizky Hardiono, Eko Purwanto, dan Pandu Pratama. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek yang berjudul Smart Finance Tracker. Smart Finance Tracker merupakan aplikasi berbasis Android yang dibuat untuk membantu pengguna mencatat pemasukan dan pengeluaran, melihat saldo, serta membuat laporan keuangan secara lebih praktis. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan struktur proyek, cara kerja aplikasi, dan dilanjutkan dengan demo aplikasi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pada bagian pertama, kami membuat fitur login menggunakan dua file, yaitu activity login XML dan login activity Java. File activity login XML digunakan untuk membuat tampilan halaman login. Di dalam file ini terdapat komponen seperti kolom username, kolom password, dan tombol login. Sedangkan file login activity Java digunakan untuk menjalankan logika atau proses ketika pengguna melakukan login. Alur kerjanya dimulai ketika pengguna mengisi username dan password, lalu menekan tombol login. Saat tombol ditekan, program mengambil data dari kolom input menggunakan fungsi untuk membaca isi edit text. Setelah itu, sistem melakukan proses validasi menggunakan percabangan if-else untuk mengecek apakah username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang ditentukan. Jika data benar, sistem menyimpan status login, kemudian berpindah ke halaman utama menggunakan intent. Jika salah, sistem menampilkan pesan bahwa login gagal. Selain itu, aplikasi menggunakan share prevent untuk menyimpan informasi login sementara, sehingga saat aplikasi dibuka kembali, pengguna tidak perlu login ulang. Jadi konsepnya yang digunakan pada bagian ini adalah input data, percabangan, intent, penyimpanan, session. Bagian kedua adalah halaman utama aplikasi yang dibuat menggunakan main activity Java dan activity main XML. File XML berfungsi mengatur tampilan dashboard seperti tombol dan informasi saldo, sedangkan main activity Java berfungsi mengendalikan semua aktivitas yang terjadi di halaman utama. Ketika halaman dibuka, program akan mengambil data dari database untuk ditampilkan. Di halaman ini terdapat beberapa tombol seperti tambah transaksi, detail transaksi, cek saldo, generate PDF, dan logout. Setiap tombol menggunakan event listener sehingga saat ditekan akan menjalankan fungsi tertentu. Contohnya tombol tambah untuk membuka activity tambah, tombol detail transaksi untuk membuka activity detail, dan tombol logout untuk kembali ke halaman login. Untuk menampilkan saldo, main activity memanggil fungsi dari database yang menghitung total pemasukan dan total pengeluaran. Sedangkan fitur generate PDF digunakan untuk membuat laporan transaksi secara otomatis. Jadi bagian ini menerapkan konsep event handling, navigasi antar halaman, pengambilan data dari database. Bagian ketiga, membahas proses pengelolaan data transaksi. Fitur ini dibuat menggunakan tambahan activity dan edit activity. Pada halaman tambah transaksi, pengguna memasukkan satu nama transaksi, dua jumlah uang, tiga jenis transaksi yaitu pemasukan dan pengeluaran. Setelah tombol simpan ditekan, sistem akan melakukan validasi terlebih dahulu. Tujuan validasi adalah memastikan tidak ada data kosong agar tidak terjadi error saat disimpan. Jika semua data sudah benar, sistem mengirim data tersebut ke database menggunakan fungsi insert. Data yang disimpan juga ditambahkan tanggal secara otomatis. Selanjutnya terdapat fitur edit transaksi. Pada bagian ini, sistem menerima dan
data lama dari halaman sebelumnya lalu menampilkan kembali ke form. Pengguna dapat menambah isi data dan setelah tombol update ditekan, maka sistem akan memperbarui data di database. Jadi pada bagian ini digunakan konsep form input, validasi data, insert data, dan update data. Bagian keempat merupakan bagian ini, yaitu penyimpanan dan menggunakan SQLite database. Pengelolaan database dilakukan pada file database helper Java. Kelas ini bertugas untuk membuat database dan mengatur semua proses pengelolaan data saat aplikasi pertama kali dijalankan. Sistem akan membuat tabel transaksi. Tabel tersebut berisi beberapa kolom, yaitu pertama ID transaksi, kedua nama transaksi, yang ketiga jumlah, keempat jenis transaksi, tanggal. Database helper memiliki beberapa fungsi utama. Fungsi pertama adalah insert data, digunakan untuk menambah data transaksi. Fungsi kedua get all data, digunakan untuk menampilkan seluruh transaksi. Fungsi ketiga update data, digunakan untuk mengubah data. Fungsi keempat delete data, digunakan untuk menghapus data. Selain itu terdapat fungsi get saldo. Fungsi ini menghitung saldo menggunakan rumus. Saldo sama dengan total pemasukan dikurangi total pengeluaran. Sedangkan file transaksi Java digunakan sebagai model untuk menyimpan data transaksi dalam bentuk objek agar lebih mudah diproses. Jadi konsep utama pada bagian ini adalah yang pertama database SQLite, yang kedua CRUD, dan yang ketiga perhitungan otomatis. Bagian terakhir membahas bagian data ditampilkan kepada pengguna. Bagian ini menggunakan detail aktif, recycle view, dan transaksi abductor. Ketika halaman detail dibuka, sistem mengambil seluruh data dari database. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam list atau kumpulan data. Agar dapat muncul di layar digunakan recycle view. Berfungsi menampilkan data dalam bentuk daftar yang lebih cepat dan rapi. Sedangkan transaksi abductor berfungsi sebagai penghubung antara data transaksi dengan tampilan. Abductor akan mengambil satu persatu data lalu menampilkan ke item transaksi. Selain menampilkan data, abductor juga mengatur fungsi edit transaksi, hapus transaksi. Fitur terakhir adalah generate PDF. Saat tombol PDF ditekan, yang pertama sistem pengambilan seluruh data transaksi, yang kedua data disusun menjadi laporan, yang ketiga sistem membuat file PDF, yang keempat file dapat disimpan atau dibagikan. Dengan fitur ini menggunakan data membuat laporan keuangan secara otomatis. Jadi konsep yang digunakan adalah recycle view, updater, arles, ekspor PDF. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi Smart Finance Tracker, yaitu aplikasi yang digunakan untuk membantu pengguna dalam mencatat dan mengelola keuangan secara digital. Setelah pengguna berhasil masuk ke aplikasi, pengguna akan diarahkan ke halaman utama atau dashboard. Pada halaman ini ditampilkan informasi kondisi keuangan secara ringkas serta beberapa menu utama yang tersedia untuk melakukan pengelolaan data transaksi. Selanjutnya saya akan menambahkan data transaksi. Pada menu ini, pengguna dapat mengisi nama transaksi, nominal, serta memilih jenis transaksi sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, saya akan menambahkan transaksi pemasukan. Setelah data disimpan, sistem akan menyimpan transaksi dan memperbarui saldo secara otomatis. Setelah transaksi berhasil ditambahkan, dapat dilihat bahwa informasi saldo pada dashboard ikut berubah sesuai data yang telah dimasukkan. Dengan begitu, pengguna dapat memantau kondisi keuangan secara lebih cepat dan praktis. Selain mencatat pemasukan, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mencatat pengeluaran. Saya akan menambahkan contoh transaksi pengeluaran agar sistem dapat menghitung saldo akhir secara otomatis.
Data yang sudah tersimpan akan langsung mempengaruhi hasil perhitungan saldo. Selanjutnya terdapat halaman detail transaksi yang menampilkan seluruh riwayat transaksi yang telah dicatat sebelumnya. Menu ini membantu pengguna untuk melihat kembali aktivitas keuangan yang sudah dilakukan. Pada halaman ini, kita juga bisa mengedit atau menghapus transaksi. Pada halaman cek saldo ditampilkan hasil perhitungan otomatis berdasarkan total pemasukan dan total pengeluaran. Dengan fitur ini, pengguna dapat mengetahui kondisi keuangan tanpa melakukan perhitungan secara manual. Aplikasi ini juga menyediakan fitur ekspor laporan ke dalam format PDF sehingga data dapat disimpan dalam bentuk dokumen. Dan berikut merupakan contoh hasil laporan PDF yang berhasil dibuat oleh sistem. Pada dokumen ini ditampilkan data transaksi yang telah direkap sehingga pengguna dapat menyimpan maupun menggunakan laporan tersebut sebagai dokumentasi. Demikian presentasi dan demo aplikasi Smart Finance Tracker yang dapat kami sampaikan. Dari hasil implementasi yang telah ditampilkan, aplikasi ini berhasil menjalankan fitur login, pengelolaan transaksi, perhitungan saldo otomatis, penyimpanan data, serta pembuatan laporan PDF. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dan kami terbuka terhadap saran maupun masukan untuk pengembangan aplikasi ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.